Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan boleh terus yang akan menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap berpegang teguh pada setiap janji-Mu pada hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus sedang dalam keadaan dipenjara oleh karena Injil. Dan Paulus menasihatkan agar seluruh jemaat yang ada di kota Filipi hidup bersama dalam pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus, saudara. Nah, ini berarti bahwa ada jemaat yang mulai hidup tidak sesuai dengan ajaran firman Allah, yakni hidup untuk kepentingan diri sendiri. Makanya Paulus menasihatkan lewat suratnya. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam ayat ini. Nah, kata hidup bersama, saudara, yang dimaksud di sini adalah sama seperti dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2. Di sana firman Tuhan berkata, "Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan." Nah, yang dimaksud satu kasih di sini adalah memiliki kasih yang sama, yaitu kasih Yesus, saudara. Bukan kasih manusia yang gampang berubah, tetapi kasih yang bisa menerima apa adanya. Nah, sedangkan kata satu jiwa, artinya di sini adalah saling memperhatikan dan saling melayani. Nah, kenapa, saudara? Karena inilah karakter atau sifat dari Yesus sendiri. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan satu tujuan adalah bahwa kebersamaan ini bukan seperti kumpulan orang yang ada di pasar yang saling mencari untung, saudara. Bukan, tetapi kata bersama di sini adalah untuk mencapai keselamatan yang sempurna. Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 dimulai dengan suatu ajakan bagi jemaat Filipi agar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Paulus ingin agar jemaat hasil penggembalaannya itu hidup bersama dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, jemaat Filipi sebenarnya sebuah jemaat yang dinamis, saudara. Sebuah jemaat kebanggaan Paulus karena pelayanan dan persekutuan yang begitu indah. Bisa dibaca itu dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Nah, namun sepeninggal Paulus, jemaat mengalami pergeseran.
ada yang mementingkan diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia, timbul kesombongan, saudara. Nah, akibatnya hidup persekutuan mereka mengalami keretakan. Dalam situasi inilah Paulus memberi nasihat agar dalam dinamika kehidupan berjemaat senantiasa menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena pikiran dan perasaan Kristus ini akan memampukan jemaat untuk mampu memelihara hidup bersama dan melayani. Paulus merindukan jemaat Filipi mampu berdiri kokoh, bersekutu dan melayani dengan penuh sukacita. Saudara, ciri khas suatu hidup berjemaat adalah persekutuan dan pelayanan. Nah, untuk kelanggengan persekutuan dan tercapainya pelayanan, maka tindakan Yesus atau karakter Yesus hendaklah menjadi teladan bagi kita. Paulus mengungkapkan tindakan Yesus ini agar jemaat Filipi dan kita sekarang ini menjadikan itu sebagai pedoman dalam membangun persekutuan dan pelayanan kita. Nah, saudara, gereja bukanlah arena untuk sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri dan mencari pujian yang sia-sia. Mementingkan diri sendiri bukanlah persekutuan yang dikehendaki Kristus dan bertentangan dengan pelayanan kasih. Karena pelayanan kasih adalah pengorbanan, saudara. Baik secara materi, waktu, pikiran, dan tentunya juga adalah tenaga. Nah, banyak hal di dunia ini, saudara, yang akhirnya mengakibatkan kita melupakan tugas utama orang-orang percaya. Hidup dalam persekutuan dan saling melayani dalam kasih Tuhan hendaknya menjadi motivasi pelayanan kita dalam jemaat maupun dalam masyarakat. Dalam pelayanan kasih, orang percaya adalah alat Tuhan, saudara, kawan sekerja Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Nah, pelayanan kasih adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita beriman, kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan mengharapkan kita untuk kita bisa melakukannya lewat atau mewujudkannya dengan kasih yang ada pada diri kita, saudara. Nah, dalam sebuah gereja tentu berbeda karakter, tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya saling mengingatkan supaya tidak hanya mementingkan diri sendiri, supaya terjadi keharmonisan. Maka firman Tuhan berkata di saat ada kebersamaan, kesehatan, maka berkat Tuhan juga akan tercurah di sana. Jadi bagaimana kita bisa menerima karakter atau sifat setiap orang yang berbeda, maka itu juga tidak mudah, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, menasihatkan kita agar kita mampu untuk bisa selalu bergandengan tangan antar jemaat, sehingga terjadinya sebuah pelayanan yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita beribadah, saudara. Membangun hidup bersama dan pelayanan yang didasarkan pikiran dan perasaan Kristus, saudara, akan memampukan kita untuk merendahkan diri, berkorban, dan setia tentunya kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara, hidup persekutuan dan pelayanan kasih dapat dinikmati oleh seluruh jemaat dengan sukacita. Nah, itulah yang berkenan bagi Tuhan. Nasihat ini juga berlaku bagi kita semua, baik itu jemaat maupun kita para pelayan-pelayan Tuhan, saudara, supaya terjadi
kesehatian, dan tidak hanya mencari pujian yang sia-sia. Dan Tuhan kiranya memampukan kita saudara untuk menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita ketahui saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan kiranya menolong kita sehingga menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kembali kepada Tuhan buat firman Tuhan yang kami sudah dengar untuk senantiasa boleh tertanam dalam hidup kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami mampu melakukan setiap firman-Mu yang kami sudah dengar pagi hari ini. Dan sehingga hidup kami semakin indah, semakin sempurna di dalam Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk bisa menjadi berkat di lingkungan kami, baik itu dalam gereja, dalam pekerjaan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang bersama dengan kami, dimanapun kami berada, Tuhan tolong sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, baik itu dalam lingkungan sekitar kami, dimanapun kami melakukan segala aktivitas kami, baik itu yang bekerja, sekolah, dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bolehkan seluruh hidup kami dan pakai seluruh hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Bapa yang baik, Kau tahu segala pergumulan daripada umat-umat-Mu. Engkau menjadi jawaban dalam setiap doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap berpengharapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan umat-umat-Mu mengalami keputusasaan Tuhan karena satu dan lain hal, bahkan mungkin ada beberapa doa yang mereka sudah naikkan beberapa lamanya namun belum mendapatkan jawaban. Tuhan kiranya yang memberi sukacita, kemampuan, penghiburan, sehingga mereka boleh menantikan saatnya Tuhan untuk menjawab iya atas setiap permohonan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami sukacita dalam kami menjalani sepanjang hari ini, sehingga kami boleh melaluinya dengan pertolongan, dengan anugerah yang daripada Allah. Kami mau jalani hari ini, kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.